Atap tribun barat Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi rusak parah, diterbangkan angin puting beliung yang datang bersama hujan deras. Tribun barat stadion pun kini tanpa atap. Kencangnya angin juga merobohkan lapak-lapak pedagang serta patung golok yang menjadi ikon Kabupaten Bekasi. Gitu sampai atap stadion pun terbang gitu, atap stadion tribun barat berangkat, terus imbasnya anginnya berbalik ke warung karena mentok bangunan stadion. Akhirnya muter ya, nggak bedanya kayak puting beliung gitu bang. Angin membuat warga dan pedagang di lokasi panik dan berlarian menyelamatkan diri. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan jabatan Menteri Pertahanan kepada Syafri Syamsuddin melalui upacara penyerahan memorandum. Jumlah tokoh senior hadir dalam acara ini, salah satunya Mahfud MD. Upacara penyerahan memorandum Menhan digelar di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada siang tadi. Acara ini turut dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama 3 Kepala Staf Angkatan. Selain itu turut hadir pula sejumlah tokoh seperti Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono, Mahfud MD, dan Deddy Corbuzier. Dimohon berdiri. Salam. Ya, Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertahanan yang baru, yakni Syafri Syamsuddin, menyalami seluruh prajurit dan pegawai Kementerian Pertahanan yang hadir dalam sertijab Menhan di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Usai bersalaman, Presiden menaiki kendaraan Divide Maung yang akan membawa menuju Istana Kepresidenan. Masyarakat yang hadir nampak antusias melihat Presiden Prabowo diarak menuju istana. Wah, Pak Syafri udah lebih tahu kan, sudah disusun oleh tim ya. Tim pemerintahan Pak Prabowo. Saya kira banyak lah. Jadi sosok Pak Syafri itu sosok yang tepat ya untuk melanjutkan. Sosoknya seperti apa Pak Syafri? Pastilah dipilih oleh Presiden itu pasti memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan. Kedepannya hubungan sipil. Pak Syafri, Ya. Pak Syafri adalah pilihan paling tepat sudah. Oke, tapi sudah pernah berkomunikasi berarti? Ya kan selama ini Pak Syafri ada di Kemhan juga, jadi Pernah ngobrol mungkin bertiga sama Pak Prabowo juga? pernah sering ketika ada di Kementerian Pertahanan. Dan kalau ditanya tentang pribadinya Pak Syafri ya beliau udah dari dulu dan memang pengganti Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan paling tepat ya memang Pak Syafri. Ada Nggak yang ada yang lain. sampaikan? Untuk Pak Syafri selamat bertugas. Saya akan selalu setia di Kementerian Pertahanan. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo melantik kepala badan dan sejumlah jabatan lain termasuk staf presiden. Artis Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto dilantik menjadi utusan dan staf khusus presiden. Presenter sekaligus pekerja seni Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu pendakwah Gus Miftah dilantik menjadi utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Selain artis Raffi, Prabowo juga melantik musisi Yovie Widianto menjadi staf khusus presiden. Hari ini Presiden Prabowo melantik kepala badan dan sejumlah jabatan lain termasuk staf presiden. Jabatan utusan khusus diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 yang menyebut utusan khusus mendapatkan fasilitas keuangan setara menteri. Ya, musisi Yovie Widianto dan artis Raffi Ahmad dilantik menjadi staf khusus presiden dan utusan presiden. Dan berikut pernyataan Yovie Widianto serta Raffi Ahmad kepada awak media. Alhamdulillah hari ini saya dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus bidang ekonomi kreatif, staf khusus presiden bidang ekonomi kreatif. Tentunya ini tidak terlalu jauh dari bidang yang saya geluti selama 40 tahun. Dan ini adalah sebuah tugas yang
amanah yang alhamdulillah tentunya pastinya berat juga, dan tetapi saya menyadari bahwa menjadi staf khusus presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto agar bisa terpenetrasi dengan baik. Dan pemirsa, berikut ini sejumlah tokoh yang dilantik menjadi utusan khusus presiden di Istana Negara hari ini. Yang pertama, Muhammad Mardiono, utusan khusus presiden bidang ketahanan pangan. Lalu ada Setiawan Ikhlas, utusan khusus presiden bidang ekonomi dan perbankan. Miftah Maulana Habibur Rahman, utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Berikutnya ada Raffi Ahmad, utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ahmad Rida Sabana, utusan khusus presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital. Lalu ada Mari Elka Pangestu, utusan khusus presiden bidang perdagangan. Zita Anjani, utusan khusus presiden bidang pariwisata. Dan kemudian juga ada sejumlah tokoh yang dilantik menjadi penasihat khusus presiden. Di antaranya, penasihat khusus presiden bidang haji, Muhajir Effendi. Penasihat khusus presiden bidang energi, Purnomo Yuskiantoro. Penasihat khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan nasional, Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro. Penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Dudung Abdurrahman. Penasihat khusus presiden bidang kesehatan, Legend TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto. Penasihat khusus presiden urusan digitalisasi dan teknologi pemerintahan, Luhut Binsar Panjaitan. Penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Lalu musisi Yovie Widianto yang dilantik sebagai staf khusus presiden. Kemudian Kepala Badan Pengelola Investasi, Mulyaman Darmansyah, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Karudin Jenudaeng, Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Ya, lalu sejumlah tokoh yang jadi Kepala Badan Penyelenggara Haji. Yang pertama ada Muhammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji. Lalu ada Dhanil Anzar, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Ya, lalu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, ada Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Nani Sudaryati Deyang, Wakil 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Iwan Sumule, Wakil 2 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang pertama ada Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Afrian Syah Nur, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Badan Gizi Nasional Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Maijen TNI Purnawirawan Lodwig Pusung. Lalu Badan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudianto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia telah merilis foto resmi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Foto kenegaraan tersebut tersedia untuk diunduh secara gratis melalui situs resmi Sekretariat Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan di bawah kitab suci Al-Quran. Demi Allah, saya bersumpah. Seiring dengan peralihan tongkat estafet kepemimpinan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah atribut kenegaraan juga telah dipersiapkan. Salah satunya adalah peluncuran foto resmi Presiden dan Wakil Presiden yang dirilis oleh Kementerian Sekretariat Negara dan dapat diunduh di situs setnek.go.id. Foto ini dirancang untuk digunakan di berbagai instansi pemerintahan, kantor swasta, sekolah, dan ruang publik lainnya sebagai lambang resmi kepemimpinan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penunjukan Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih menimbulkan polemik. Sebagian pendukung Prabowo menyebut Mayor Teddy tidak harus mundur sebagai TNI aktif karena posisi Seskap tidak setara dengan menteri. Namun bagi yang berseberangan mengharuskan Mayor Teddy mundur karena hanya 10 lembaga atau kementerian yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. 53 Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet. Usai Presiden mengumumkan nama Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet, polemik bermunculan. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Mayor Teddy Indrawijaya tidak perlu pensiun dari TNI. Usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Sekretaris Kabinet. Dasko berdalih posisi Seskap tidak setara dengan menteri, sehingga posisi Teddy berada di bawah Mensesnek. Pihak TNI Angkatan Darat memperkuat pernyataan Sufmi Dasko melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan, Seskap kini bukan jabatan setingkat menteri, tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Maka perwira menengah TNI aktif bisa menjabat pada jabatan tersebut. Pandangan berbeda disampaikan anggota DPR RI TB Hasanuddin. Mayor Teddy Indrawijaya seharusnya mundur sebagai anggota TNI aktif agar tidak melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Permasalahan jabatan Mayor Teddy bukan soal Seskap. Namun anggota TNI hanya bisa mengisi 10 lembaga atau kementerian yang bukan Kementerian Sekretaris Kabinet atau Kementerian Sekretaris Negara. 10 lembaga atau kementerian yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif diantaranya Badan Intelijen Negara dan Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Pertahanan, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Sekretariat Militer Presiden, Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Badan SAR Nasional. Dari Jakarta melaporkan. Presiden Prabowo sudah melantik 48 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dibebani tugas dan tanggung jawab yang besar, lalu berapa sebenarnya gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri? Berikut rangkumannya. 3, 2, 1. 48 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih serta Kepala Badan Ekonomi sudah diumumkan dan dilantik Presiden Prabowo di Istana. Belum lagi hari ini Prabowo juga melantik Kepala Badan dan utusan khusus Presiden
Gemuknya postur Kabinet Merah Putih tentu akan menambah beban anggaran. Selain untuk belanja kementerian dan lembaga, ada gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri. Gaji para pejabat ini diatur melalui peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Gaji pokok menteri Rp5.040.000 per bulan dan tunjangan Rp13,6 juta atau total Rp18,6 juta. Sementara berdasar peraturan Menteri Keuangan, wakil menteri mendapat 85% dari tunjangan jabatan menteri atau Rp11,5 juta. Gaji dan tunjangan menteri memang belum naik selama 20 tahun terakhir, namun gaji dan tunjangan ini belum termasuk biaya operasional, fasilitas kendaraan dinas, rumah jabatan, dan asuransi kesehatan. Jika wakil menteri tidak punya rumah jabatan, maka ia berhak menerima tunjangan perumahan Rp35 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo berhak menerima uang pensiun Rp30 juta setiap bulan seumur hidup. Uang pensiun ini melengkapi fasilitas lain seperti rumah mewah, lengkap dengan isinya, lahan luas, serta seluruh biaya perawatan kesehatan serta keluarganya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo purna tugas setelah mengakhiri 10 tahun masa baktinya. Presiden Prabowo turut mengantar Jokowi ke Halim Perdana Kusuma untuk pulang kampung ke Solo. Rabu pagi menjalani masa pensiunnya, Jokowi sempat terlihat keluar dari kendaraan dan masuk ke dalam rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Menikmati masa pensiun dan purna tugas, Jokowi masih berhak mendapatkan uang pensiun. Sesuai undang-undang, presiden yang berhenti dengan hormat mendapat uang pensiun 100% dari gaji pokok terakhir menjabat atau 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Rp5.040.000 per bulan. Artinya Jokowi mendapatkan uang pensiun Rp30.240.000 per bulan. Selain uang pensiun, sama seperti presiden terdahulu, Jokowi juga mendapatkan sejumlah fasilitas, diantaranya rumah dengan perlengkapannya dan seluruh biaya perawatan kesehatan beserta keluarganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek lintas raya terpadu LRT fase 1B di Stasiun Velodrome Jakarta Timur pada Selasa siang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pengerjaan proyek LRT tepat waktu. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau perkembangan pekerjaan jalur lintas raya terpadu LRT fase 1B Velodrome Manggarai sepanjang 6,4 km di Stasiun LRT Velodrome Jakarta Timur pada Selasa siang. Gibran didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar, serta jajaran pimpinan PT Jakpro dan LRT Jakarta. Pada kesempatan itu, Gibran meninjau perkembangan pembangunan stasiun, trek hingga fasilitas penunjang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proyek jalur LRT fase 1B dikerjakan dengan tepat waktu. Saat ini pembangunan proyek LRT fase 1B saat ini sudah mencapai 32,25%. LRT fase 1B dengan rute Velodrome Manggarai ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2026 mendatang. Tentunya fokusnya adalah bagaimana penyelesaian proyek strategis ini. Kami sudah memaparkan progresnya sampai hari ini itu masih sesuai dengan target atau on track, bahkan kita bisa lebih cepat dari target. Kemudian beliau juga memperhatikan bagaimana fasilitasnya seperti apa, kemudian secara spesifik teknisnya, treknya seperti apa. Beliau sampai turun ke bawah gitu ya, untuk melihat langsung kondisi treknya seperti apa, dan juga fasilitas penunjang. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi makan bergizi gratis di SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat. Para siswa kelas 2 SD nampak antusias menyambut Wakil Presiden baru. Wapres Gibran nampak membagikan makanan dan juga buku kepada siswa SD kelas 2A SDN 03 Menteng. Turut mendampingi PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi serta Wali Kota Jakarta Pusat dan Sukma. Para siswa pun menyambut antusias dengan nyanyian dan pantun.
Anak-anak nampak senang mendapat makan siang berupa ayam, sayur, buah, hingga susu. Sebelumnya, Gibran 2 kali ikut meninjau uji coba makan bergizi gratis di Jakarta. Namun ini adalah pertama kalinya dia meninjau uji coba setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI. Mantap. Ya pemirsa, seperti janji pada saat kampanye Pilpres lalu, program makan bergizi gratis siap untuk dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Jika kita melihat saat Wapres Gibran hadir dalam uji coba makan bergizi gratis di salah satu sekolah dasar tadi, makanan yang dihidangkan kepada siswa sangat menarik dan tampak enak. Dan untuk membahas lebih dalam tentang uji coba makan bergizi, kita telah terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mbak Prita Laura. Kami juga masih menunggu Koordinator Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, Bapak Ubaid Matraji untuk bergabung. Selamat sore Mbak Prita. Halo, selamat sore pemirsa Sindo News. Halo, selamat sore. Sehat Mbak Prita? Sehat. Karena makan bergizi jadi sehat ya. Ikut mencicipi ya. Oke Mbak Prita, kalau tadi kita lihat makan bergizi gratis yang dibagikan di SD 03 Menteng ini kan terlihat sangat enak ya. Lauknya ada 2, ada sayur, lalu ada nasi, ada buah, ada susu juga. Nah itu akan terus seperti itu kah? Ya, ini sekarang sedang tahap uji coba untuk kemudian mengetahui komposisi yang terbaik begitu ya. Karena tentunya harus dipenuhi adalah bagaimana memenuhi standar gizi. Karena ini tujuannya kan untuk menciptakan sebuah modalitas sumber daya manusia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi standar gizi ini menjadi sangat penting dari menu tersebut, di mana kalau kita hitung untuk anak usia TK, standar gizinya adalah 495 kalori. Di sekolah dasar adalah 592 kalori dan kemudian di SMA adalah 667 kalori. Tentunya menunya ini kemudian nanti akan melalui uji coba untuk mengetahui standar gizi yang terbaik. Ditambah lagi tentunya adalah untuk mengetahui harga keekonomian yang terbaik. Memang mediannya rata-rata per porsi ini 15.000, namun tentunya ini akan beragam tergantung daripada daerahnya masing-masing. Dan juga yang paling penting di sini adalah bagaimana uji coba ini dilakukan untuk memenuhi juga bagaimana pangan lokal. Jadi bagaimana pangan-pangan lokal ini bisa kemudian diperkenalkan kepada anak-anak bangsa dan menjadi bagian dari pemenuhan gizinya. Setelah pengujian standar ini langkahnya apa lagi Mbak Prita? Jadi ini akan terus dilakukan uji coba, nanti kemudian program ini baru akan berlangsung nanti mulai pada 2 Februari 2025. Memang tahap uji cobanya ini memang cukup panjang ya, karena tadi saya katakan pertama adalah kita mencari uji coba mengetahui komposisi gizi yang terbaik, yang tentunya ini juga kita akan melihat dari konsistensi pemenuhan bahan-bahannya. Selain itu juga perlu juga kita untuk melihat dalam proses pembelajaran adalah bagaimana mekanismenya. Mekanisme pemberiannya, karena memang ada beberapa mekanisme yang dipikirkan. Yang paling penting juga adalah selain mekanisme yang terpusat juga adalah mekanisme yang melibatkan UMKM. Jadi penting agar bisa menggerakkan perekonomian warga. Dan kemudian juga kita perlu memikirkan juga bagaimana mekanisme untuk sampahnya. Ada beberapa masukan juga dari uji coba yang dilakukan oleh para pakar adalah bagaimana agar kemasannya bukan kemasan yang sekali pakai sehingga kemudian akan berakibat buruk terhadap lingkungan. Nah, mekanisme ini tentunya menjadi satu proses pembelajaran yang terus untuk kemudian dibangun agar kemudian bisa berjalan nanti mulai di bulan Februari 2025. Tadi Mbak Prita menyebut bahwa makan bergizi gratis ini akan direalisasikan pada tanggal 2 Februari 2025. Nah, ini akan langsung... Mohon maaf pada Februari 2025. Maaf, 2 Februari ya, betul ya? Ada Februari 2025. Oh, Februari 2025. Nah, Februari 2025 itu akan langsung menyeluruh di seluruh Indonesia seperti itu atau ada daerah-daerah yang sudah diprioritaskan begitu Mbak Prita?
Untuk bagaimana mekanisme implementasinya langsung, karena ini kan masih proses uji coba, nanti kami akan umumkan, ada Badan Gizi Nasional akan bertanggung jawab mengenai hal itu, pastinya akan diumumkan. Namun saat ini kami sedang dalam proses untuk mempelajari. Sehingga pada proses ini sangat penting masukan dari para ahli, para pemerhati, bagaimana kita sama-sama membuat program makan bergizi ini bisa benar-benar berhasil. Seperti pembelajaran begitu ya, kami menerima masukan-masukan dari para pemerhati lingkungan mengenai kemasan. Dan kemudian kami juga memperhatikan bagaimana masukan-masukan dari para ahli gizi. Nah, ini saatnya momentum untuk kemudian kita sama-sama memberikan masukan-masukan bersama, karena lagi-lagi program ini adalah merupakan menyiapkan modal bangsa kita. Kita punya visi yang sama untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Dan tentunya kita tidak mungkin bisa mencapai Indonesia emas 2045 tanpa generasi emas. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita menghitung 2045 ini hanya 20 tahun lagi. 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Nah, kalau kita hitung sebenarnya anak-anak bangsa yang akan menjadi sasaran dari program makan bergizi gratis ini adalah anak-anak bangsa yang nanti akan menjadi penggerak-penggerak 20 tahun kemudian, menjadi modalitas bangsa untuk memiliki daya saing. Karena memang di RPJPN kita, salah satu dari 5 indikator untuk menjadi negara maju adalah daya saing sumber daya manusia. Nah, dengan anak-anak yang cerdas, dengan anak-anak yang bergizi baik dan sehat, kita berharap bahwa mereka bisa menjadi pendorong-pendorong untuk Indonesia Emas. Berarti bisa dibilang kalau untuk aplikasinya pada Februari 2025 belum ditentukan ya Mbak Prita, apakah akan langsung ke seluruh wilayah di Indonesia atau hanya prioritas di beberapa wilayah, belum ditentukan ya? Saya tidak bisa menjawab sekarang karena ini kita tahapnya masih dalam tahap uji coba. Nanti yang menentukan dan juga kemudian akan mengumumkannya adalah Badan Gizi Nasional pada saatnya nanti. Ya, sebelum kita lanjut berdiskusi lagi, saya mau menyapa ada Bapak Ubaid Matraji, Koordinator JPPI. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya, kalau saya boleh tanya dulu ke Pak Ubaid nih, menurut Bapak program ini tuh optimis nggak Bapak? Kalau akan benar-benar direalisasikan pada tahun 2025, Februari 2025. Tadi Mbak Prita menyebut bahwa program ini rencananya akan direalisasikan pada Februari 2025. Nah, Bapak optimis nggak? Ya, kalau saya lihat di lapangan, ini kan sebenarnya belum ada persiapan sama sekali ya. Jadi ini untuk yang bagaimana, apakah sekolah-sekolah tertentu atau bisa diakses oleh semua sekolah. Lalu bagaimana penyediaan makanannya, mekanisme pembagian di sekolah-sekolah seperti apa. Ini saya beberapa kali datang ke sekolah, ini belum ada petunjuk yang jelas terkait dengan ini mekanisme bagaimana menyediakan makanan, bagaimana nanti siapa saja yang berhak, sekolah mana saja yang terlibat gitu ya. Jadi masyarakat ini kan menganggap bahwa semua sekolah, semua anak gitu. Tetapi kan apa iya? Atau bisa bertahap di daerah mana dulu atau sekolah mana dulu. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan pertanyaan pihak sekolah dulu. Bagaimana ini diimplementasikan itu masih belum jelas. Ya. Ya, Mbak Prita, tadi Pak Ubaid menyebutkan kalau menurut pengamatan beliau ini belum ada persiapan di sekolah-sekolah. Nah, tanggapannya nih Mbak Prita? Ya, memang uji coba tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya beberapa kabupaten dan juga kota saja, beberapa sekolah tertentu saja yang dilakukan uji coba. Kalau uji coba dilakukan secara menyeluruh ini namanya program sudah berjalan. Jadi kita memang ada lesson learn dari beberapa titik tertentu yang dilakukan. Jadi memang ini lagi-lagi ini adalah masih dalam tahap uji coba, masih dalam penyusunan sistem, masih dalam proses kemudian belajar, sehingga kemudian misalnya dari Mas Ubaid tadi ya,
Jika ada menemukan masukan-masukan di lapangan, temuan-temuan di lapangan, silahkan Mas. Ini penting sekali untuk kami dengarkan. Bisa juga dimasukkan, masukannya diberikan melalui kami di kantor komunikasi kepresidenan. Karena lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya menyampaikan bahwa mengajak seluruh pihak untuk kita sama-sama bersatu, kemudian untuk membangun bersama Indonesia, termasuk juga tentunya masukan dan kritik. Jadi di sini kami juga mau menyampaikan, silahkan jika kemudian ada temuan-temuan di lapangannya Mas Ubaid, silahkan disampaikan untuk kita, ini masih dalam kita sama-sama mengembangkan program ini bersama. Karena tentunya lagi-lagi ini program ini urgent untuk kita bisa penuhi ya, karena saya mau sampaikan, tadi saya belum sempat menyampaikan apa urgensi dari program ini, bahwa ada temuan-temuan ya bahwa ada 40, berdasarkan data Kemenko PMK, 41% siswa ini lapar saat belajar. Jadi Mbak kebayang nggak sih ketika kita belajar dalam kondisi lapar, kita tidak bisa menangkap pembelajaran dengan baik. Tentunya juga ini akan berdampak kepada perkembangan otak. Selain itu kemudian ada 32% anak Indonesia menderita anemia. Ini sebabnya kemudian kita mengenal ada stuntingnya masih tinggi angkanya di Indonesia. Kemudian juga ada 58% atau 3 dari 5 anak Indonesia pola makannya tidak sehat. Jadi artinya program ini adalah investasi bersama kita untuk sumber daya manusia masa depan bangsa kita. Jadi lagi-lagi kami menantikan ini masukan-masukan dan juga pembelajaran-pembelajaran di lapangan, termasuk juga dari Mas Ubaid. Ya, poin saya ingin menanggapi sedikit terkait dengan pernyataan tadi. Ini menjadi program sangat bagus dan berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan kalau ini dijalankan dengan baik. Tetapi kita perlu belajar dari rekam jejak sektor pendidikan ini gitu ya. Jadi sektor pendidikan ini menjadi salah satu sektor di mana mengelola dana yang sangat besar sekali, sehingga ceruk-ceruk dan potensi untuk adanya misalnya penyelewengan dana bos, kemudian pungutan liar, tindak pidana korupsi di sekolah, itu jumlahnya sangat banyak sekali. Gitu. Karena itu harus ini dijadikan perhatian bagaimana supaya dana besar yang ini kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik, tentu dampaknya akan sangat baik sekali gitu. Tetapi ketika sistemnya belum dibangun dengan baik, kemudian dukungan ekosistem juga tidak baik, maka bisa jadi dana yang besar ini akan terbuang sia-sia. Gitu. Jadi saran kami, kita berharap program ini menjadi program yang luar biasa, dampaknya juga luar biasa, sehingga seluruh sistem dan ekosistem itu harus dipastikan ini bisa berjalan dengan baik, dan bagaimana pengelolaannya itu menggunakan ya, transparansi, akuntabilitas dan juga kredibel supaya program-program ini dapat dirasakan oleh para penerima manfaat. Ya, baik. Ya, Mbak Prita, tadi kan Pak Ubaid ini bilang kalau salah satu tantangan yang akan muncul adalah anggaran dan pengelolaan dana nih. Nah, kira-kira gimana nih tanggapannya Mbak Prita? Ya, terima kasih. Betul sekali, itu adalah hal yang sangat harus diperhatikan. Lagi-lagi seperti yang apa disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya dalam pelantikan kemarin adalah salah satu penyebab dari bangsa ini tidak juga kunjung merdeka dalam artian seluruh masyarakatnya bisa mengentas dari kemiskinan juga kebodohan adalah masalah korupsi. Jadi ini akan jadi satu perhatian, sistemnya dibangun sedemikian rupa. Karena sebenarnya makanan bergizi gratis ini bukan hanya ditujukan untuk memberikan makanan yang bergizi, membangun kualitas sumber daya manusia, tapi juga sebagai upaya untuk mendorong perekonomian di daerah. Jadi kalau kita melihat kemarin teman-teman di Indef sudah melakukan satu penelitian, ditemukan adanya efek berganda terhadap 10 kabupaten dan kota dari uji coba yang dilakukan. Di mana efek berganda ini mengatakan bahwa ada peningkatan penghasilan bersih per bulan dari UMKM yang terlibat dalam penyediaan makan bergizi gratis ini, pendapatannya ada kenaikan sekitar 33,68%, begitu. Dan juga akan juga menjadi ada peningkatan pendapatan bersih per hari rata-rata diterima oleh mitra begitu ya, yang kemudian ikut mengantarkan makan bergizi gratis ini di 10 kabupaten kota yaitu 17%.
Dan lagi-lagi ini juga akan berdampak kepada kontribusi signifikan pada PDB, proyeksinya mencapai 4.510 triliun pada 2025. Jadi memang ini diharapkan agar program ini tidak bocor, benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk mencerdaskan bangsa dalam kualitas kesehatan dan gizinya, dan juga menggerakkan perekonomian. Karena kalau kita melihat ya dalam satu asta cita dari Presiden Prabowo adalah ini ada 2 asta cita yang terkena dari program ini. Pertama adalah asta cita yang keempat, itu bagaimana memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatannya, dan juga asta cita yang keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan juga pemberantasan kemiskinan. Jadi program ini punya efek berganda. Ini yang memang kemudian pastinya akan dijaga betul, karena ini merupakan salah satu program dari hasil terbaik cepat yang memang akan dikawal bukan hanya dari konsepnya tapi juga implementasinya dikawal betul. Ya, terima kasih Mbak Prita. Kembali ke Pak Ubaid, ini sebagai pemantau pendidikan, selain anggaran kira-kira apalagi nih tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah untuk merealisasikan ini program makan bergizi gratis ini? Kira-kira tantangannya akan muncul apa aja nih? Jadi ini program sudah menjadi program prioritas Presiden, gitu kan? Dan informasi ini itu sudah diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga program ini itu bisa dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia yang ingin menikmati program makan bergizi dari pemerintah ini. Nah, yang dikhawatirkan adalah ada kecemburuan sosial akibat diskriminasi dari apa yang dibilang tadi Mbak Rita tadi, masa uji coba gitu ya. Masa uji coba ini sampai kapan gitu? Kalau uji coba itu kan berarti sekolah yang menikmati, ada sekolah yang tidak mendapatkan jatah gitu. Karena ini program nasional, maka seyogyanya masa uji coba ini jangan terlalu lama gitu ya, sehingga ini tidak hanya dinikmati oleh sekolah-sekolah tertentu, tapi bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak Indonesia ya, baik yang ada di kota-kota maupun yang ada di desa-desa gitu. Karena itu untuk menciptakan sistem yang baik, kemudian prosedur yang baik, kemudian pelibatan masyarakat ya kan. Jadi jangan hanya ini melibatkan sekolah, tetapi tadi kan bagaimana melibatkan UMKM, melibatkan komunitas sekolah, melibatkan peserta didik, orang tua dan seterusnya, itu menjadi hal yang baik gitu ya. Sehingga ini juga mendorong proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana untuk makan bergizi gratis ini gitu. Karena yang terjadi hari ini terkait dengan pengelolaan dana pendidikan ya, ketika tidak dikelola dengan baik, maka menimbulkan efek-efek diskriminasi yang menimpa kepada sekolah-sekolah tertentu. Contoh misalnya ya, bahwa di Undang-Undang Dasar 45 tidak pernah membedakan anak-anak Indonesia yang sekolah di negeri ataupun anak Indonesia yang sekolah di swasta gitu. Nah, apakah program makan bergizi gratis ini juga akan menerima manfaatnya semuanya? Mau anak Indonesia yang sekolah negeri maupun anak Indonesia di sekolah swasta gitu. Nah, ketika seperti sebelumnya, seringkali program pemerintah itu hanya dinikmati oleh anak-anak Indonesia yang sekolah di sekolah swasta, sekolah negeri. Padahal jumlah sekolah negeri itu sangat terbatas. Misalnya di Jakarta, SMA negeri itu cuma 30% gitu. Jadi apakah program ini hanya dinikmati oleh 30% anak-anak Indonesia atau 100% yang tersebar di sekolah negeri dan juga sekolah di swasta gitu. Jadi jangan sampai program ini kemudian menimbulkan kecemburuan sosial, lalu ada diskriminasi terhadap pelayanan terhadap warga negara Indonesia. Karena untuk mendapatkan kesehatan, layanan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas itu adalah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, dan itu untuk setiap warga negara Indonesia, tidak hanya anak-anak yang sekolah di negeri, tapi juga seluruh anak Indonesia, mau sekolah di negeri maupun sekolah di swasta, mereka berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas termasuk asupan gizi. Ya, terima kasih Mas Ubaid.
Kami persilakan kepada Mbak Prita untuk closing statement-nya. Iya, karena memang tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Ubaid, bahwa program ini amat sangat penting dan melibatkan begitu banyak unsur, melibatkan begitu banyak dana juga. Oleh sebab itu pembelajaran uji coba ini menjadi satu hal yang sangat amat penting. Sehingga kemudian ini betul-betul sistemnya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa kebocoran dana. Dan juga kemudian benar-benar dinikmati anak-anak. Karena contohnya ya Mbak ya, ketika kita mengatur menu untuk anak saja ya, kita harus lihat menunya, kalau misalnya anak nggak selera bisa jadi kemudian nggak dimakan gitu kan. Nah ini kan sebuah pembelajaran ya, bagaimana menciptakan menu yang menarik untuk anak-anak, kemudian ketersediaannya seperti apa, memastikan pangan lokal kemudian terserap begitu. Nah ini adalah suatu sistem yang tentunya sungguh kompleks untuk diberikan kepada anak-anak bangsa. Dan ini tentunya butuh waktu untuk membangun sistemnya. Jadi terima kasih saya sekali lagi butuh menyampaikan gitu, pemerintah membutuhkan masukan-masukan pembelajaran di lapangan bagaimana membangun sistem yang terbaiknya. Karena lagi-lagi ini adalah investasi besar bangsa ini untuk sumber daya manusia kita, dan kita jangan biarkan investasi ini bocor untuk hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan bersama. Ya silakan Mas Ubaid, masih ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya, ini program yang akan sangat berguna bagi seluruh anak Indonesia supaya mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup ya, karena data-data anak stunting kita masih sangat banyak dan itu akan berdampak kepada buruknya ya capaian kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Tetapi catatan kami adalah kita ingin bahwa program ini bisa bergerak dengan cepat dan berdampak besar gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya di pendidikan juga ada banyak program-program prioritas gitu. Jadi jangan sampai kemudian program ini menggeser bahkan mengambil menyunat alokasi anggaran pendidikan yang sudah menjadi prioritas itu lalu kemudian menjadi bermasalah gara-gara ada program ini. Kita ingin program ini adalah melengkapi, menguatkan program yang sudah ada gitu. Sehingga dari sisi akses masyarakat menjadi terbuka, tambah lebar gitu kan, no one left behind, semua bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, tapi juga ada dukungan ya dari asupan makanan yang baik itu akan menjadi lebih baik gitu. Sehingga program-program yang lama yang sudah baik ya itu harus diteruskan, kemudian ditambahi dengan program makan bergizi baik ini gitu. Dan termasuk soal makanan ini kan kaitan dengan takaran gizi, kemudian selera anak, kemudian pangan lokal, ini amat sangat terkait sekali gitu. Sehingga perlu ada data yang cukup kuat supaya kebijakan ini benar-benar bisa well implemented ya di lapangan. Jangan kemudian tadi yang disampaikan kita ada selera makan yang berbeda, menu yang berbeda, pangan lokal yang berbeda, itu kemudian justru mengurangi dampak dari keberhasilan program ini, atau justru ini menjadi masalah baru di masyarakat, di peserta didik gitu, karena misalnya mereka merasa makanan yang disediakan itu tidak sesuai dengan selera, atau makanan yang disediakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan gitu, sehingga potensi-potensi yang menyebabkan program ini menjadi tidak berjalan dengan baik itu harus dibaca dari sekarang. Karena itu program ini meskipun masih dalam uji coba, saya pikir penting juga pemerintah untuk membuka titik space ya, berdialog dengan masyarakat sipil, berdialog dengan para pengelola sekolah, berdialog dengan para aktivis pendidikan untuk bagaimana skema ini bisa berjalan dengan baik. Ya baik, terima kasih atas waktunya Mas Ubaid dan Mbak Prita. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Ubaid, terima kasih. Selamat sore. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah persiapan dilakukan jelang pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Pembekalan rencananya digelar pekan ini di Magelang, Jawa Tengah. Sebanyak 120 tenda ala barak militer disiapkan oleh Akademi Militer Magelang untuk kegiatan pembekalan bagi anggota Kabinet Merah Putih.
Selain itu, sejumlah petugas kebersihan dan teknisi juga melakukan persiapan di Borobudur Golf and Country Club yang akan menjadi lokasi pembekalan. Pemeran film porno Siskae dan 3 orang lainnya divonis 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Siskae dengan pidana 2,5 tahun penjara. Pemeran film porno berjudul Keramat Tunggak, rumah produksi kelas bintang Francisca Chandra Novitasari atau Siskae, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terhadap Siskae dan 3 lainnya, yakni Firly Virginia, Bima Prawira, dan Fatra Ardiantara. Sementara itu, Siskae bersyukur karena hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Siskae dengan pidana 2,5 tahun penjara. Saya tidak sengaja menyakiti, jadi saya mohon maaf atas kehilapan saya kemarin, dan saya sangat amat bersyukur dan berterima kasih untuk semua orang yang masih tetap support saya. Iya, jadi terharu. Siska masih dapat banyak support sistem dari teman-teman juga gitu kan, dari kalian teman-teman media, terus teman-teman yang ada di belakang layar, jadi penasihat hukum saya juga. Ini saya sangat terharu karena masih banyak yang mau membela Siska di saat orang lain nggak ada itu. Sebelumnya dalam kasus ini polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka pemeran film porno. Mereka membuat konten pornografi pada kurun waktu 14 hingga 15 April 2023 di beberapa studio di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, kita ke Pilkada Jakarta, pemirsa. Pramono Anung mengenalkan jaring asmara saat mendengar masalah di tengah warga Jakarta. Jaring asmara diketahui merupakan akronim dari menjaring aspirasi masyarakat Jakarta. Dalam kampanyenya dengan mendatangi warga Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung menggagas konsep jaring asmara. Jaring asmara menjadi salah satu wadah bagi warga yang tak bisa menyampaikan secara langsung kepada dirinya terkait aspirasi tentang persoalan di Jakarta. Pramono memastikan semua aspirasi yang disampaikan warga lewat surat jaring asmara ini akan dibaca dan dipertimbangkannya saat menyusun program maupun kebijakan sehingga kelak mendapat amanah memimpin Jakarta. Jaring asmara ini akan menghubungkan antara dirinya dengan para warga secara langsung. Belanja masalah secara langsung yang saya lakukan, saya juga membuka diri kepada siapa aja yang ingin menyampaikan aspirasinya, kami akan terima. Prosesnya gimana Pak dari warga yang menuliskan? Kan ada tulisannya, kemudian ada tempat PO Box dan sebagainya, dan biasanya karena kita juga punya jaringan sampai dengan RT RW, bahkan sampai anak ranting jadi di bawahnya, sehingga selalu ada yang akan mengkoleksi, mengumpulkan itu. Nantinya warga Jakarta akan diberi kesempatan untuk menulis aspirasinya dan dikumpulkan kepada simpul-simpul tim pemenangannya di jaringan RT dan RW untuk ditindaklanjuti. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjenguk ex-ketua umum Jackmania Gugun Gondrong di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rano berjanji akan lebih memperhatikan Persija jika terpilih menjadi wakil gubernur Jakarta. Bang Dul, sapaan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 mendatangi karibnya yang merupakan ex-ketua umum Jackmania Senin sore. Rano pun langsung masuk ke kediaman Gugun Gondrong. Terlihat Dul langsung menyapa dan disambut gelak tawa Gugun. Gugun terlihat mengenakan baju berlambang Sajete atau salam jempol telunjuk bertuliskan The Jackmania. Keduanya terlihat akrab. Rano Karno sendiri senang melihat Gugun Gondrong berhasil mengatasi penyakitnya tumor otak. Selain terkenal sebagai artis, Gugun Gondrong juga terkenal sebagai aktivis Jackmania.
Nengok Gugun. Sebetulnya kalau bilang nengok sih udah kebangetan. Gugun ini orang pertama yang bangun Jackmania pada waktu itu. Kira-kira tahun berapa itu Gun? Masih ingat nggak lu? 97. Iya sekitar waktu itu soalnya sama sis NS segala macam. Aku ikutan waktu itu. Cuman karena dia lagi waktu itu aku sibuk di film, yang lanjutin masih sama Gugun. Nah jadi teman-teman, dialah pendiri Jackmania yang pertama. Boleh dibilang pendiri. Rano mengaku sudah mengetahui sejarah Gugun dalam mendirikan Jackmania. Ia berjanji akan memperhatikan Jackmania jika terpilih jadi wakil gubernur nanti. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Hal ini dipastikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti yang menegaskan pembangunan di IKN yang sudah berjalan akan terus dilanjutkan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan proyek IKN akan terus berlanjut. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program peninggalan Joko Widodo. Usai dilantik sebagai Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo dan Diana Kusumastuti menggelar serah terima jabatan yang dihadiri Basuki Hadi Mulyono yang berlangsung di Kementerian PUPR. Dalam acara yang berlangsung secara tertutup itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menanggapi isu hangat yang diperbincangkan masyarakat, terutama terkait proyek IKN. Diana memastikan proyek bangunan IKN akan terus berlanjut sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan prinsip berkelanjutan. Apakah ada perintah Pak Prabowo melanjutkan IKN, Bu? Insya Allah ada. Ya, insya Allah ada. Ada apa perintahnya? Ya, IKN kan harus dilanjutkan. Kita selesaikan dan nanti segera dimanfaatkan di sana. Kan kemarin sudah sampaikan beliau melanjutkan. Ya. Kedepan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dian Kusumastuti akan berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo untuk melanjutkan program IKN yang sudah berjalan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang lainnya juga akan terus berlanjut. Sekedar informasi, investasi swasta yang sudah masuk ke IKN hingga peletakan batu pertama fase ke-8 mencapai 58,4 triliun. Terdapat beberapa proyek yang mulai dibangun di tahap itu, antara lain Australian Independent School Nusantara dengan investasi 150 miliar rupiah, teras hutan IKN oleh Pelataran, The Prima Hotel Nusantara, dan juga lainnya. Pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pihaknya akan mengutamakan desain kebijakan ekonomi jangka menengah panjang dalam 100 hari pertama. Menurutnya menjaga daya beli masyarakat akan menjadi salah satu prioritasnya. Erlangga juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan membahas secara bersama-sama soal target ambisius Presiden Prabowo Subianto terkait pertumbuhan ekonomi 8%. Pihaknya juga akan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan investasi. Pemerintah juga sudah mempersiapkan proyek food estate yang diproyeksikan akan terrealisasi dalam 3 hingga 4 tahun mendatang. Hal tersebut diharapkan dapat mencapai swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto dalam 4 tahun ke depan. Indeks terkait dengan kemiskinan Gini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan, artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi, antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut menegaskan digitalisasi menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan tata kelola ekonomi.
Mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali mendapatkan jabatan baru dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir saat pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Luhut ikut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Menurut Luhut, dirinya ditugaskan Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan perbaikan dan efisiensi tata kelola ekonomi melalui sistem digitalisasi. Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan perannya dalam memimpin Dewan Ekonomi Nasional adalah membantu peran pemerintah mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Luhut berharap kehadiran Dewan Ekonomi Nasional dalam komposisi kabinet pemerintahan sekarang dapat menopang sistem informasi mineral dan batubara kementerian dan lembaga. Bapak ngomong bentar. Minta membantu untuk tata kelola. Handphone. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi, saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien. Jadi source of revenue kita seperti katalog, sembara, untuk batubara, sembara nikel, sembara sawit, dan juga gabungan teknologi itu menjadi target Presiden. Luhut menambahkan digitalisasi sistem perekonomian nasional merupakan bagian dari quick win Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistem digitalisasi ekonomi dalam durasi kerja 1 hingga 2 tahun ke depan. Pemirsa, Garuda Muda akan melakoni laga perdana di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Persiapan mental menjadi fokus utama Nova Arianto melawan Kuwait nanti. Timnas Indonesia U17 jalani latihan jelang laga perdana melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Garuda Muda saat ini sedang dalam kondisi baik, di mana mereka siap menghadapi tuan rumah Kuwait. Proses adaptasi para pemain juga tak menemui kendala. Semua pemain dalam kondisi baik ya, hanya ada 2 pemain yang masih dalam penanganan cedera. Jadi harapannya di tanggal 23 mereka sudah siap, dan dengan datangnya pun Dr. Choi di sini semoga bisa membantu recovery pemain agar pemain bisa cepat pulih kembali. Selain mempersiapkan strategi tim, Nova Arianto fokus untuk menjaga mental anak asuhnya menghadapi lawan yang tangguh. Kita fokus ke taktikal ya, dan bagaimana kita memaintain secara psikologi pemain agar pemain bisa lebih tenang, lebih siap lagi secara mental ya, karena itu yang kita jaga karena mereka masih usia muda, dan itu yang kita persiapkan agar kedepannya mereka bisa lebih baik dari taktikal, dari secara mental, semoga pemain bisa lebih siap. Indonesia akan berhadapan dengan Kuwait 23 Oktober 2024. Laga matchday pertama Grup G, kualifikasi Piala Asia U17 2025 ini akan disiarkan langsung di RCTI. Dorong ke depan sedikit. Ya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Israel menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Sebanyak 2 orang tewas dan aliran listrik terputus, membuat 40 pasien harus bertahan di ambang kematian. Direktur Fasilitas Rumah Sakit Indonesia di Gaza menggambarkan kondisi yang mengerikan akibat serangan Israel di Beit Lahia, Gaza Utara. Sebanyak 30 pasien terluka dan 10 pasien kekurangan dukungan oksigen. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan artileri Israel menargetkan lantai atas rumah sakit yang menampung lebih dari 40 pasien serta staf medis. Assalamualaikum, I'm Dr. Marwan Sultan, Director of the Indonesia Hospital. Since mid of the night, the Indonesia Hospital exposed to attack by the Israeli forces, and they attacked the 2nd and 3rd floor. Now we have 40 patients, 30 of them they are injured patients. There is some of the patients, they are very serious and they need oxygen and they need critical care. So the light, electricity is off since midnight, and the medical staff, they cannot
make the generator on because of the a lot of attack and a lot of danger. So we are calling you to make the medical staff and the hospital safe. Please, our brother and sister, all the humanitarian societies, urgent call just to please help our medical staff and the injured people.